hak Tuhan tak bisa dibeli. Ini melanjutkan segmen yang sebelum ini. Kenapa aku bilang hak Tuhan tak bisa dibeli? Coba kalian lihat sekitar kalian. Dari mulai orang tua kalian, keluarga kalian, guru kalian, teman kalian, rekan kerja kalian gitu kan. Sobat jauh, netizen, terus segala apapun pekerjaan itu selalu berusaha untuk membeli hak Tuhan. Hak Tuhan itu apa sih, Bang? Ya sesimpelnya gini, orang tua kalian pasti bukan ngatur sih, memerintah secara mutlak dengan secara terpaksa gitu. Dan menurutku itu ya kan keterpaksaan, seolah-olah kalau tidak dijalani dia seperti Tuhan gitu, bertindak seperti Tuhan gitu. Yang itu menurutku itu adalah dosa besar gitu, kesalahan besar manusia ya itu. Atau orang-orang yang di pekerjaan apapun, bidang politik, bidang atau jadi pemegang perusahaan apapun, selalu merasa punya ilusi kekuasaan gitu. Sementara ya hal yang mutlak ya itu milik Tuhan, hak Tuhan. Manusia cuma perantara di antara manusia yang lain gitu. Jadi ilusi kekuasaan itu emang nyata gitu. Atau guru kalian tahu gitu kan, banyakan terjadi pelecehan gitu di instansi pendidikan lah gitu, entah pendidikan berbau agama atau yang akademis apapun itu gitu. Kalau terjadi pelecehan seksual gitu, karena di posisi taraf yang tinggi yang punya kuasa, ya sebenarnya nggak punya kuasa gitu kan, itu hanya ilusi manusia, mengkotak-kotakan manusia gitu, kasta-kasta gitu, di kasta-kasta itu mereka punya ilusi kekuasaan gitu kan, kalau nggak dituruti gitu kan nggak bakal lulus atau apapun ya, itu seperti hak Tuhan gitu sebenarnya. Kenapa manusia jadi lebih takut dengan manusia gitu. Dan itu aneh gitu, harusnya kan itu hak Tuhan gitu, apapun itu gitu. Selama kalian bertuhan ya kalian harusnya nggak bakal takut gitu. Meski kebanyakan berujung di pelajaran buruk gitu. Dan mungkin itu emang ujian juga dari Tuhan. Kok bang Tuhan seenak jidat itu bang gitu kan, seenak jidat itu memperlakukan manusia, ya kan hak dia gitu. Ya suka-sukanya lah gitu. Suka-suka Tuhan gitu. Toh itu emang hak Tuhan gitu. Hidup kalian, seluruh hidup kalian, seluruh semesta dunia ini itu berada di kendali Tuhan gitu. Tapi bang ada pemerkosaan, pembunuhan, kriminalitas ekstrim, inilah itulah, ya kalian pikir sendiri lah gitu. Tuhan itu dalam 0 detik bisa cabut nyawa kalian gitu. Tapi kenapa Tuhan tidak melakukan hal itu? Ya karena Tuhan butuh tontonan, dan itu hak dia gitu. Atau mungkin, tapi aku bilang ini ada buruknya sih. Kalau kalian ada di hidup yang buruk, mungkin antara dilupakan Tuhan atau istilah komedi dark ekstrimnya itu di-prank Tuhan gitu. Mungkin ya memang hidup di-prank Tuhan. Tapi ada bagusnya kalau kalian sadar hidup di-prank Tuhan gitu. Chill bro, chill sih, nikmati gitu. Nikmati sampai sebelum mati gitu. Itu kuat, bagus tuh gitu. Jadi balik lagi gitu, hak Tuhan tak bisa dibeli gitu. Kalian pernah lihat orang yang kaya raya misalnya, entah ini jadi dicap aku pembenci orang kaya, nggak tahu juga,
Cuma kejadiannya memang nyata dan manusiawi, tapi gak wajar. Kalau kata Cilik Warrior, manusiawi tapi gak wajar gitu. Kayak selalu merasa punya hak atas hidup orang lain, atas kebebasan orang lain. Oh, gue punya kuasa, punya kekuasaan, punya uang gitu kan, aku bisa mengendalikan gitu. Dalam 0 detik itu kan langsung jadi tanah gitu. Kalau di dalam Islam, di Islam langsung jadi tanah gitu. Kalau dalam agama yang lain langsung jadi abu gitu kan, kremasi gitu kan. Tapi gitu, kadang gue suka tertawa gitu melihat orang merasa aku derajatku jauh lebih tinggi di atas tanah, sampai berakhir di bawah tanah gitu, dan jadi abu lagi. Ya itulah gitu nasib dari orang-orang yang merasa jadi Tuhan gitu, merasa membeli hak Tuhan gitu. Dan kadang aku selalu melihat orang-orang yang seperti itu selalu mengucapkan seperti ini, selalu ketawa, lihat dia Tuhan, dia merasa punya hakmu, dia merasa memiliki hak sebagai Tuhan, dan mungkin Tuhan pun tertawa gitu. Ketawa bareng gitu, karena aku memang sesadar itu gitu dengan manusia gitu. Kenapa aku bisa sadar diri? Dan kalian juga nemu lah kalau yang head comment gitu, dan beberapa tahun atau kemudian kalian juga bakal ada di posisi sepertiku gitu, bakal sadar diri akan segala hal. Oh, ternyata hak Tuhan gak bisa dimiliki. Beruntungnya aku ya masih umur 21 gitu. Karena kalau udah tua itu udah mahal gitu, harganya mahal untuk sadar diri gitu. Sorry to say gitu, mahal. Tapi kalau masih muda gitu, masih ada harapan. Bukan berarti aku mengatakan ini aku bisa hidup ratusan tahun, bukan gitu. Tapi harapannya gitu. Karena manusia terpaku dalam waktu, dan waktu itu ya kepunyaan hak Tuhan gitu. Mau gimana pun ya ada hak Tuhan gitu. Cuma kalau ada hak Tuhan berarti ada hak manusia gitu. Hak manusia apa bang? Berusaha. Udah gitu. Kalau dalam Islam iman yang ke-6 atau yang ke-7, pokoknya di poin terakhir gitu, qada dan qadar, yaitu 51% hak Tuhan, 49% itu hak manusia gitu. Jadi berusaha itu 49%, hak untuk berhasil Tuhan ya 51%, itu kehendaknya gitu. Nggak bisa diganggu gugat gitu, nggak bisa dibeli sama apapun. Tapi apakah bisa bang gitu? Nggak bisa dibeli, tapi bisa dirujuk, bisa dibeli gitu. Kepercayaan Tuhan itu bisa, bukan dibeli. Kita merujuk tuh untuk, kalau manusia bahasanya sih membeli hatinya gitu, atau merujuk untuk mendapatkan ridho Tuhan gitu. Itu bisa gitu. Ya, kalau kalian gak tahu gimana caranya ya silakan cek di bio, ada portofolio di situ, dan kalian bakal lihat aku gitu sedang ngapain. Nah, itu cara merujuk ridho Tuhan. Ini cukup panjang ya pembahasan gitu. Ya enak aja gitu sih ngobrol gitu ya. Meski ini di segmen Devil Judgment, lihat tanduk ini. Dan mungkin bakal lebih banyak lagi gitu di segmen ini gitu, karena aku memang suka menghakimi yang benar-benar tidak benar. See you in next time, bye bye.